Yang terhormat Ibu Indri Laksmi SPD, Direktur Progres Sebayu FM, serta yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan seluruh anggota Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dan bermuajaah di tempat yang cukup membahagiakan, yaitu di sauna treatment Ibu Hajah Neneng. Tentunya dalam acara kegiatan rutin DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah sebelumnya kita pekikan salam perjuangan Serikandi Pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang, seluruh kita berpantang. Terima kasih. Perkenankanlah pada kesempatan sore hari ini kami sebagai MC membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan teks Pancasila, 4 pembacaan ikrar Pemuda Pancasila, 5 notulen, 6 laporan keuangan, 7 sambutan Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, 8 pengisian acara tentang pelatihan MC Master of Ceremony, 9 penutup. Baiklah, sebelum kita menginjak pada acara selanjutnya, marilah kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menginjak pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Terima kasih. Untuk hafalan notulen dan kepada sekretaris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan membacakan notulen kegiatan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2025. Kegiatan yang pertama, hari dan tanggal. 1. Tanggal 5 April 2025 berkegiatan silaturahmi ke Wakil Wali Kota Tegal, tempat rumah dinas Wakil Wali Kota Tegal yang dihadiri 10 orang peserta. Kegiatan yang kedua, hari dan tanggal. Hari Sabtu tanggal 12 April 2025 kegiatan upacara HUT Kota Tegal ke 445 yang bertempat di alun-alun Kota Tegal yang dihadiri oleh 20 orang peserta. Kegiatan yang ketiga, hari dan tanggal. Hari Minggu tanggal 13 April 2025 kegiatan halal bihalal P3A tempat di Hikmah Sauna Kota Tegal yang dihadiri oleh 60 orang peserta. Informasi kegiatan yang keempat, hari dan tanggal. Hari Minggu tanggal 20 April 2025 kegiatan halal bihalal DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal tempat Hikmah Sauna Kota Tegal dihadiri oleh 30 orang peserta. Informasi yang kelima, hari dan tanggal. Senin 21 April 2025 berkegiatan bersama Wakil Wali Kota Tegal, Kadis DPP KBP 2PA dan Kadis Lingkungan Hidup tempat di Lapas Wanita kelas 2B dihadiri oleh 4 orang. Kegiatan yang keenam, hari dan tanggal. Senin 21 April 2025 kegiatan audiensi dengan Wakil Wali Kota Tegal tempat ruang dinas Wakil Wali Kota Tegal dihadiri oleh 5 orang peserta. Kegiatan yang ketujuh, hari dan tanggal. Senin 21 April 2025 kegiatan refleksi RA Kartini tempat Pendopo Ki Gede Sebayu dihadiri oleh 15 orang peserta. Kegiatan yang ke-8, hari dan tanggal. Kamis 24 April 2025 kegiatan menghadiri dan mendoakan Ketua Yudika Tegal Selatan
menghadiri undangan DPP KBP 2PA tentang sosialisasi dan pelatihan kasus TPPO. Tempat Hotel Ritz Kota Tegal. Dihadiri oleh 2 orang peserta. Demikianlah kegiatan DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal selama bulan April dan Mei selama ini. Tapi bulan Mei yang akan datang belum tercatat ya Bu ya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya itu laporan keuangan kepada bendahara Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya laporkan keuangan Sri Kandi untuk saldo bulan Februari 800.000, kas bulan Maret 360.000, kas bulan April 350.000, terima kas UMKM nilai Patayang NU 100.000 rupiah, jumlah keseluruhan 1.600.000 rupiah. Kemudian keluar untuk hamba Allah yang sakit 2 orang 200.000 rupiah. Saldo akhir April 1.400.000 rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Senang layar berkembang, surut kita berpantang. Matur nuwun. Ibu-ibu yang kami hormati, menginjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu narasumber Mbak Indri SPD, yang saya hormati semua pengurus dan anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, yang saya hormati Mbak Rena dan Mbak satunya lagi ya Mbak dari LT Pro dan dari Lakunit, serta Mbak Irma dari Sabun Harmonis. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini pertemuan Sri Kandi Pemuda Pancasila berjalan dengan lancar, semoga amin ya Allah. Dan untuk bahan pantas pakai, saya selaku ketua mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang sudah pada hari ini memberikan, dan rencananya nanti kita akan ke Rusunawa pada tanggal 25 Mei. Kita kumpul staf di sini nanti bersama-sama, dan kita nanti akan bekerjasama dengan Mulia Dana untuk bazar alat rumah tangga murah meriah. Terus tanggal 1 Juni insya Allah kita ada upacara bendera undangan dari Kesbangpol pada hari lahirnya Pancasila. Sekalian kita ziarah ke makam Kartini bersama-sama. Terus untuk upacara besok tanggal 20 Mei pada Hari Kebangkitan Nasional, semoga anggota dan pengurus pada hadir semua ya. Diusahakan insya Allah tanggal 20 di Pendopo di Gede Sebayu. Terus untuk pengumuman yang lain, untuk para UMKM yang kemarin mendapatkan gerobak, saya mohon untuk tinggal di sini sebentar, karena rencananya pengurus
pengurus inti itu pingin nanti membuat kafe Sri Kandi di depan Poltek Harbor, di mana pemilik ownernya adalah Hikmah Sona, Ibu Haja Neneng. Semoga hajat kita untuk bisa membuat kafe Sri Kandi bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Mohon kerjasamanya untuk yang kemarin dapat berobat bisa tinggal di sini. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar terbang, surut kita berpantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Sri Kandi yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pengisian acara tentang pelatihan MC Master of Ceremony. Di sini Ibu Indrilasmi SPD, Direktur Progres Sebayu FN, akan memberikan teman-teman semuanya yaitu pelatihan MC. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Ibu Eni Yuliati beserta dengan jajaran kepengurusannya, yang saya hormati fasilitator Ibu ya, donatur tetap dan juga support system dari Pemuda Pancasila, khususnya Sri Kandi, DPC Sri Kandi Kota Tegal, Ibu Haja Neneng. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Haja Neneng. Tak lupa juga untuk segenap dari tamu undangan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC, kiranya berkenankah Ibu kita belajar bersama? Berkenan Ibu? Berkenan. Untuk itu, izin saya berpantun untuk memperkenalkan diri, boleh? Terima kasih. Ke Kota Tegal beli bakmi. Toppingnya pakai kepiting. Perkenalkan, saya Indri Laksmi, siap belajar bersama public speaking. Terima kasih. Satu lagi saya belum menyentuh yang Sri Kandinya. Ke Kota Tegal naik sepeda. Berhenti sebentar di warung Ibu Sinta. Belajar berbicara itu sangatlah luar biasa. Apalagi beserta dengan ibu-ibu Sri Kandi PP yang penuh cinta. Terima kasih, semoga pembukaan ini mengawali kita untuk kita sama-sama punya rasa yang sama ya Bu, untuk bisa belajar public speaking. Apa sih Bu sebenarnya yang namanya public speaking? Tapi kalau saya lihat di sini semuanya ini orang-orang hebat semua. Mohon izin sebelumnya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi sekali lagi kita belajar bersama. Baik, Ibu, Mbak, boleh dibantu ya. Baik. Tadi sudah perkenalan, sudah ya Ibu ya. Kita langsung masuk saja ke sedikit materi public speaking. Mungkin di slide yang ketiga. Oke. Sedikit perkenalan Ibu yang berkaitan dengan public speaking. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Kita harus bisa membedakan antara berbicara dengan diri kita sendiri bersama dengan keluarga dan berbicara di depan umum. Disinilah Bu seninya. Ketika kita sudah menguasai seni, kita akan, untuk apa sih sebenarnya belajar public speaking itu Bu? Public speaking ini
Dengan kita mempelajari public speaking, kita bisa memiliki public speaking yang baik, yang kiranya itu bermanfaat untuk kita menyampaikan ide, kemudian juga gagasan yang akan diterimakan oleh orang lain. Ketika kita sulit menyampaikan apa yang saya minta, ibu saya pengen minum, tetapi saya menyampaikannya, ibu tahu tidak? Tidak. Itulah manfaat dari public speaking. Ibu ingin menyampaikan bahwa ibu itu tidak sependapat, tetapi dengan bahasa dimensia, iya wis ya, kayak gitu. Apakah itu menunjukkan bahwa ibu itu berbeda pendapatnya dengan tadi yang disampaikan? Kurang ya bu ya. Nah disitulah bu, karena public speaking adalah sebuah kekuatan. Kata adalah sebuah kekuatan untuk kita memprovokasi. Ini bahasanya ibu sebenarnya kalau yang seperti itu ya, untuk kita memprovokasi. Bahkan bu, dengan sebuah kata-kata kita bisa memaksa orang untuk menuruti apa yang kita mau. Betul bu? Pernah ada yang mengalami seperti itu? Pernah. Nah, itulah bu kekuatan dari sebuah public speaking. Nah, ketika kita sudah sampai di sana, ibu akan mudah menyampaikan ide, gagasan, mempengaruhi orang lain untuk mengerti dan mengikuti apa yang kita mau. Itulah bu kedahsyatan dari sebuah public speaking. Selanjutnya ada MC formal dan non formal. Ketika ibu sebagai narasumber itu juga masuk di dalam public speaking. Tetapi kalau kita masuk ke dalam MC itu sudah tersendiri. Satu turunan dari public speaking, satu di antaranya adalah Master of Ceremony. Tapi biasanya banyak yang melucunya dengan ngomong cucu gitu ya bu. Gitu bu. Gue lagi apa? Saya lagi kasih. Apa sih bu? Ngomong cucu. Baik, kita akan belajar bersama mengenai Master of Ceremony, baik yang formal maupun yang tidak formal. Baik, yang pertama bu, kita akan mengenal mengenai tata bahasa. Tata bahasa dalam pemilihan sebuah kata ini sangat penting. Bila kita mau mempersilahkan orang untuk berdiri, pemilihan katanya seperti apa? Mungkin tadi sudah dipraktekkan sama Ibu MC kita, tepuk tangan dong Bu sama Ibu MC. Perkenankan saya untuk mencoba. Hadirin dimohon berdiri. Dengan tadi Ibu gimana Bu? Ini dong Bu. Duduk. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dimohon lagi, silakan Ibu. Di awal ketika berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan saya, hadirin dimohon berdiri. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bu? Lebih tegas, lebih singkat. Kemudian kata-kata yang kita ambil tidak terlalu panjang. Karena sebenarnya MC itu hanya sebagai pengantar acara, bukan bintang acara. MC itu hanya sebagai pengantar acara. Bila perlu, posisikan kita ada di, bukan di depan gitu, tapi mungkin ada di samping. Nah, ini bukan untuk membandingkan, bukan ya Bu, tapi kita belajar bersama. Ketika sudah berdiri, Ibu mempersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sama sebenarnya Bu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sama sebenarnya. Tetapi di sini ada yang namanya ekspresi, ada yang namanya speed. Speed itu adalah kecepatan ya Bu ya. Kemudian louding, keras, lembutnya suara. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kata-katanya 4, tetapi penggalannya, tekanannya
itu sedikit berbeda dengan yang diucapkan tadi. Apakah ini akan terasa berbeda dengan diterima oleh audiens? Akan diterima berbeda oleh audiens? Nanti bisa kita coba ya Bu. Ini sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit Bu? Nah, itu yang pertama Bu. Tata bahasa. Pilih diksi padat, singkat, jelas. Posisikan MC itu hanya sebagai pengantar, bukan bintang acara. Ya Bu ya? Nah, jadi nanti kalau seperti itu kita akan mencoba menghantarkan sebuah acara itu sesingkat mungkin karena kita memberikan sesimpel mungkin karena kita memberikan ruang kepada bintang acara. Betul Ibu? Betul. Untuk tata bahasa yang pasti juga harus sopan. Sopannya orang Tegal dengan sopannya orang luar Jawa beda ya Bu. Tentunya ini juga menjadi sebuah pemilihan diksi yang harus disesuaikan. Bila perlu, kendali audiens yang akan nanti kita sebut. Bila memang ada pejabat atau mungkin ada orang-orang VIP yang perlu kita sebut, jangankan prepare sebelumnya, jangan sampai salah menyebut nama, gelar, apalagi di acara-acara formal. MC memang seperti itu Bu. Aku orang siap, gak ada. Kalau sudah pegang mic, gak ada acara gak siap. Audiens akan memilah, kemudian akan memilih, kemudian juga akan menilai. Ketika seseorang itu tidak siap, gak ada ya Bu, gak ada apa ya Bu namanya ya Bu? Pemakluman, betul Bu? Betul Bu, ada pemakluman gak Bu untuk hal demikian Bu? Kalau resmi tidak ada. Iya, tapi kalau untuk acara formal atau acara-acara yang semi formal masih bisa. Apalagi di sini kita semuanya dijadikan sebagai DPC Sri Kandi ini sebagai ajang belajar. Betul Ibu? Ajang belajar. Baik, untuk tata bahasa cukup. Selanjutnya kita akan beralih di tata yang kedua, yaitu gestur. Ibu mungkin sering melihat ya Bu, ketika MC memang tidak begitu terlihat, tetapi ada kalanya muncul untuk seremonial awal. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan ketika kita mau menyampaikan kata merdeka. Sopankah dengan menggunakan tangan kiri? Tidak. Prepare mungkin ya Bu ya. Prepare. Ketika Ibu mau menyampaikan, mari kita pentingkan salam perjuangan kita. Hap, langsung Bu. Hap, itu Bu ya. Iya. Ngomongnya masih gini, sudah mari kita pentingkan salam perjuangan kita. Lupa mainnya. Pas ngomong merdeka, pika diangkat orang gerubu ya Bu ya. Kita harus langsung Bu. Merdeka. Nah, seperti itu. Itu kelihatannya sepele, tetapi kita yang tahu. Kita yang tahu. Itu hal seperti itu Bu. Kemudian Bu, untuk yang formal, memang kita tidak usah banyak berjalan, hanya tetap stay di tempat saja. Apalagi yang formal biasanya ada di balik meja. Ya. Tetapi jika memang diperlukan, ada beberapa trik yang bisa Ibu manfaatkan, walaupun dengan formal menggunakan teknik triangle. Menggunakan teknik triangle. Ketika Ibu masuk di dalam forum diskusi, walaupun sudah resmi, keadaannya resmi, ketika Ibu akan menyampaikan, ada yang ada di sebelah kiri, Ibu bisa langsung bergerak menuju ke arah kiri. Ada yang mau disampaikan? Kemudian sebelah kanan, beralih ke sebelah kanan. Ada yang mau disampaikan Ibu? Ibu bisa kembali lagi. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Itu teknik ketika kita berada di acara forum. Tidak seperti ini. Ayo Bu, yang sebelah sana Bu, ayo Bu. Ayo Bu, yuk Bu. Itu ya Bu, kadang ada ya Bu, lupa ya Bu ya. Lupa dengan kehikmatan sebuah acara. Lupa dengan bahwa dirinya ini adalah mengusung acara formil yang memang tidak
memerlukan banyak gerak gitu. Beberapa itu bisa kita coba, yaitu dengan tadi Bu, triangle. Tapi di sini jangan cepet-cepet Bu. Kalau cepet-cepet Ibu bisa sama sama yang di sana. Iya Bu, di sebelah sana Bu. Selanjutnya Bu, ayo Bu. Selanjutnya Bu. Nanti hampir lama-lama Bu. Kasih jeda. Silakan Ibu yang ada di sebelah sana. Ada yang mau kita diskusikan? Oh baik, Ibu silakan. Walaupun agak gayung bersambut, gunakan tetap tenang. Kita harus tetap tenang, harus tetap bisa menguasai diri kita sendiri. Kemudian balik ke tempat. Ini kelihatannya mudah, perlu kita coba. Iya, kenapa Bu? Sama Bu, saya di sini juga deg-deg Bu. Saya di sini juga gemeter Bu, sama kalau itu Bu. Baik, di antaranya itu tadi ya Bu. Kemudian posisi kaki, walaupun kadang tidak terlihat mempengaruhi. Deg-deg ya Bu, kalau orang Tegal bilang ya Bu, ketika kita kakinya santai, badan kita tidak akan terlihat tegal. Upayakan kaki kita sejajar dengan badan kita. Jangan seperti ini Bu, jelek. Kelihatannya body language-nya itu gak bagus Bu. Posisikan seperti biasa, sepadan dengan badan kita. Jangan terlalu ngangkat ya Bu, jangan. Ya udah. Tapi sesuai dengan dada kita. Ini membuat dada kita, badan kita ini tegak. Cara menyampaikan seperti itu kita akan melihat bahwa kita ini menguasai audiens. Kita menguasai sebuah acara. Itu seperti itu. Selanjutnya itu tadi Bu. Ngomongnya sih ya Bu, memang kelihatannya mudah ya Bu, tapi memang tuh harus relax, penguasaan diri. Kemudian yang tidak kalah adalah tata pakaian. Ketika kita di acara formal, Ibu yang pakaian saat ini gunakan sudah cukup, sudah layak untuk Ibu membawakan sebuah acara. Karena di sini semuanya sudah formal ya Bu ya. Sudah formal semuanya. Uniform seperti ini bisa dipakai di acara resmi. Yang Ibu lakukan hari ini adalah uniform resmi. Jadi bisa untuk Ibu membawakan sebuah acara. Hindari Ibu ketika Ibu membawakan sebuah acara, Ibu tidak prepare dengan yang Ibu pakai. Misalnya kerudung ya Bu, maning-maning dolanan kerudung baik, maning-maning dolanan kerudung baik ya Bu, maning-maning dolanan. Nah, ini akan mempengaruhi Bu. Ini akan mempengaruhi. Yang pertama mempengaruhi diri kita. Konsentrasi kita nanti akan sedikit terbuyar katanya Bu. Iya, ini juga memang pengaruh. Kemudian gunakan hal-hal yang simple, hal-hal yang membuat Ibu nyaman. Jadi pikiran Ibu itu hanya fokus untuk menghantarkan acara. Nah, ketika Ibu bertemu dengan acara-acara yang memang tidak formal, Ibu tentunya bisa menyesuaikan kostum dengan kegiatan tersebut. Misalnya di acara outdoor, Ibu bisa menggunakan kaos, Ibu bisa menggunakan training ya Bu ya. Tentunya dengan nada berbicara dan pemilihan diksi yang tentunya berbeda dengan acara yang formal. Ketika Ibu di outdoor, tidak mungkin kita menyampaikan hanya dengan menggunakan, tapi kita dengan menggunakan power kekuatan suara, bisa melalui suara perut, bisa melalui, nanti itu lebih ya Bu, nanti kalau itu bisa membedakan yang kita sampaikan dengan menggunakan suara perut dengan yang menggunakan suara tenggorokan itu berbeda Bu. Nah, nanti Ibu bisa merasakan sendiri, nanti kalau sudah sering itu nanti bisa merasakan sendiri. Baik Bu, dengan kita mengetahui sebuah acara itu apa yang nanti akan kita sampaikan, di situ kita adalah sebagai master of ceremony, hanya sebagai pengantar acara. Beberapa hal yang harus kita lakukan diantaranya itu ya, membuka, menjalankan sebuah acara sampai dengan menutup. Simpel kan Bu sebuah MC? Apa
yang susahnya yang mana? MC itu hanya membuka, menghantarkan acara ke acara, kemudian menutup. Itu MC, Bu. Nah, mungkin ini beberapa pengalaman yang sering saya temui untuk diri saya sendiri ketika saya mau MC, ketika saya mau bertemu dengan ibu-ibu semua. Yang pertama, ini saya harus bersifat dengan tenang. Tenangnya ibu biasanya macam-macam. Ada yang tenang dengan duduk diam sendiri, ada yang dengan dengerin musik, ada yang dengan ngobrol, berusaha menenangkan diri sendiri. Banyak ya Bu, cari yang sekiranya membuat ibu tenang. Nah, ini nantinya akan membantu ibu ketika ibu sudah tenang, gampang, mudah untuk melakukan atau membuka sebuah acara. Kemudian Bu, ibu bisa memberikan kontak mata. Ibu ketika melihat MC, matanya walaupun terlihat ke depan, ada yang beberapa trik dengan hanya memandang bagian kepala ya Bu ya, karena takut eye contact. Nanti jatuh cinta. Nah, dengan ibu melihat MC yang eye contact ketika saya mengucapkan seperti ini. Selamat sore Ibu Ketua DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ibu Eti Yuningsih. Saya akan melihat, kemudian saya akan menyapa, dan saya akan eye contact dengan Ibu. Hanya selamat sore yang terhormat Ketua Pemuda Pancasila Kota Tegal. Kayak gitu. Beda ya Bu? Beda. Ibu tamu-tamu VIP sendiri akan merasa dihormati. Ibu akan merasa memang dibutuhkan, dan ibu memang layak harus datang ke sebuah acara yang sudah kita bawakan. Tamu-tamu VIP akan merasa demikian. Tapi kalau kita hanya bagi rata saja, tamu-tamu undangan pasti akan mendahului ya Bu, kadang ya Bu ya, sebelum acara selesai kita berikan eye contact terhadap tamu-tamu VIP kita. Kemudian Bu, kita bisa mencairkan suasana ketika ibu mau memulai, ya, ibu ketika mau memulai, kita tidak bisa mengkondisikan satu sama lain untuk berbicara diam. So, menang patang mulai, so, aja ngomong baik. So, kita patang mulai kan ya? Kita tidak bisa Bu. Tetapi kita bisa menyampaikan dengan mohon izin, acara segera kita mulai. Audiens serta merta akan diam, kemudian walaupun sejenak ya Bu, berassalamualaikum, ngobrol lagi nggak masalah Bu. Yang penting di awal kita sudah mendapatkan perhatian dari audiens, ya. Kemudian Bu, di sini juga ada pemilihan kata tadi yang sopan, yang tadi sudah kita bahas bersama. Itu bisa kita pilih, kita susun ketika kita mau menjadi MC. Kalau bahasanya broadcaster itu, ibu bisa menyiapkan skrip. Ibu bikin skrip nggak? Enggak, karena ini ibu jam tayangnya sudah banyak saya yakin. Betul kan? Ya Bu? Oh, ibu udah biasa. Ibu sudah biasa. Saya paham. Kalau yang sudah biasa itu paham Bu. Sudah biasa, jadi tidak perlu skrip. Jadi langsung membaca undangan saja, oh udah tahu maksudnya seperti ini. Cuman itu tadi. Kata-katanya saja, pemilihan diksinya saja ya Bu ya. Kemudian Bu, bila kita sudah melihat audiens kita sudah tidak fokus lagi dengan acara, kita bisa membuat ice breaking. Kita bisa memohon untuk audiens kembali dengan berpantun, dengan memberikan candaan. Kalau memang di sebuah acara itu ada door prize, ibu bisa juga, ya. Tetapi semuanya tentunya seizin dari panitia.
Kemudian Bu, apabila Ibu mau mempersilahkan untuk audiens bertanya atau mungkin ada yang mau disampaikan, kita bisa membuat pemilihan katanya. Adakah yang mau kita diskusikan hari ini? Seperti halnya hari ini. Ibu, untuk materi public speaking, adakah yang mau kita diskusikan? Yang ada di sebelah sini, ada yang mau kita diskusikan, Ibu? Ada yang ada di sebelah sini? Ada yang mau kita diskusikan? Silakan Ibu. Boleh, silakan Ibu. Baik. Ketika kita menggunakan perut, Ibu bisa meraba ya Bu, perut Ibu. Iya. Bisa Ibu menaruh, ambil udara, kita bernafas, taruh di tenggorokan. Lanjut ke dada. Turun ke perut. Ibu bisa merasakan? Ibu bisa? Ibu bisa merasakan? Bisa. Berarti itu tinggal dilatih saja Bu. Kalau tidak menggunakan suara perut, suara kita tidak bulat Bu. Suara kita modulasinya akan terbatas. Akan terbatas. Jadi kita dengan menggunakan suara perut itu lebih panjang Bu. Lebih panjang. Tekanannya juga berbeda. Tekanannya juga berbeda. Saya tidak menggunakan suara perut ngobrol. Saya tidak mungkin kan Bu ngobrol dengan berbicara seperti ini. Saya tanya ke Bu, Ibu apa kabar? Saya hanya menggunakan suara sampai dengan leher. itu beda Bu. Saya nggak mungkin akan menggunakan suara perut terus Bu. Ngobrol seperti biasa pasti kita menggunakan suara dari tenggorokan saja cukup gitu. Seperti itu Bu. Iya. Memang dengan menggunakan suara ini lebih tegang sih Bu, badan lebih tegang karena kita mengambil suara dalam. Iya. Tapi semuanya nanti bisa akan dengan sendirinya. Betul, betul. Ada lagi Ibu yang mau kita diskusikan? Inggit Bu. Iya, dalam sebuah ilmu tentunya semuanya berkembang. Begitu juga dengan susunan sebuah acara. Banyak beberapa yang masih membacakan untuk susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Ada beberapa yang memang menggunakan alat seperti ini dengan susunan demikian. Tapi ketika formil, satu yang perlu saya koreksi, berkembangnya sebuah ilmu broadcast ketika kita mau memberdirikan audiens untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dengan memberdirikan dulu baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ilmu MC yang berkembang saat ini berdasarkan kehumasan Ibu ya, itu jadi sekarang bukan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Itu sekarang berkembang Bu. Dibalik dulu. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu seperti itu. Mungkin nanti untuk bulan depan bisa dicoba ya Bu ya. Untuk bulan depan acaranya kita berdirikan dulu, tetapi dengan durasi tidak begitu lama. Ketika sudah melihat tamu-tamu VIP berdiri, langsung masuk menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu ilmu yang berkembang. Adapun untuk pembacaan sebuah acara, dikembalikan lagi Bu, acaranya tersebut formal atau tidak formal. Ketika acara tidak formal biasanya dibacakan Ibu, dibacakan. Mari untuk yang seperti itu dikembalikan lagi, kita sepakat Ibu. Tapi kalau lebih efektifnya, karena di sini kita adalah MC,
bukan bintang sebuah acara. Tugas kita hanya mengantarkan acara lebih cepat, lebih baik. Pembukaan tanpa harus kita membuka dengan senantiasa acara apa ini misalnya? Mana Bu? Rapat apa Bu? Iya. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pertemuan rutin rapat DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dengan bersama-sama membaca basmalah. Itu sudah pembukaan. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selesai, dilanjutkan dengan Mars Pemuda Pancasila. Selesai, dilanjutkan dengan kita tidak usah membacakan susunan acara. Lebih nyaman seperti itu atau lebih nyaman ketika kita baca satu persatu itu? Tutup poin aja. Begitu juga ketika sambutan acara selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Nama Ibu beserta dengan jabatan Ibu Eti Yuniati, apa misalnya SHMM di Silakan. Jadi tidak hanya mengundang dengan jabatannya saja, tetapi juga dengan namanya. Dan yang kadang tidak disadari ketika membuka acara itu tidak menyapa tamu-tamu VIP. Tidak harus semua Ibu, maksimal itu hanya 10. Tapi kalau bisa 5. Misalnya di situ ada Pak Wali Kota, kemudian juga ada Bapak Sekda, kemudian di situ juga ada Kepala DPP KBP 2PA, di situ ada Kepala Kesbang Porlismas, di situ juga ada Ketua Kepala DPP KBP 2PA dan sudah ya Bu, Dinsos. Kemudian juga banyak sekali. Untuk Kepala OPD, Ibu bisa dijadikan satu. Bapak Ibu Kepala OPD, ya, atau Forkopimda dan OPD terkait. Yang pertama dengan menggunakan kata yang terhormat. Yang terhormat itu hanya satu. Yang lain yang kami hormati. Yang kami hormati penyebutannya juga cukup satu kali Bu. Yang kami hormati Sekda Kota Tegal, Kepala DPPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Itu cukup. Tidak usah yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Kalau itu maksimal 10. Tapi bila Ibu bisa persingkat 5 saja cukup. Habis itu masuk di acara pembukaan. Jika memang diperlukan ada yel, ada sapaan-sapaan khusus, mari untuk MC prepare lebih awal untuk bisa mengetahui knowledge-nya sehingga di acara tersebut tidak asing. Seperti saya hari ini, saya menyesuaikan dengan Ibu. Saya cari kerudung oranye Bu, gak ketemu, mungkin belum dicuci ya Bu ya. Jadi saya, iya. Oh, ini pemuda Pancasila. Saya akan mencoba menyamai dengan uniformnya. Iya. Oh, kerudungnya setidaknya saya oranye, supaya saya tidak terlihat berbeda, supaya saya tidak terlihat saya bersama dengan Ibu. Kita satu rasa, ya, menyamakan. Chemistry-nya jadi nanti dapat. Itu seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu saja sih, Bu. Ada lagi Bu yang mau kita diskusikan Ibu? Izin bertanya Ibu, apakah Ibu partner Serikandi atau bukan? Tapi secara umum saya menanyakan, ketika MC untuk menyampaikan
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah memang komanya kepada petugas dipersilahkan? Saya merasa ini janggal. Apakah janggal ini saya salah? Apakah memang pakem tersebut yang benar? Ya. Jadi kepada petugas dipersilahkan seperti itu. Iya, kalau di acara Polwin yang saya bawakan ketika saya berada di Adipura ataupun di Pendopo Kota Tegal, saya tidak mempersilahkan untuk dirijen maju, cukup dengan otomatis saja. Yang penting petugas tetap standby dan sudah menyiapkan diri sedari awal. Ketika saya sudah menyampaikan, hadirin dimohon berdiri. Kon langsung ya, maju langsung. Namanya. Koordinasi dong. Iya, disitulah Bu, sebelum kita prepare dulu lah Bu, apa-apa yang sekiranya perlu disiapkan. Penyebutannya jangan salah Ibu, kemudian nama, title sebuah jabatan yang disandang oleh tamu undangan, harapannya itu menjadi konsentrasi seorang MC. Walaupun MC di situ bukan bintang acara, tapi MC tersebut adalah penghantar sebuah kesuksesan acara. Betul Ibu? Setuju. Siapa di sini yang suka MC? Pasti ngacung semua. MC semua kan Bu? Iya kan Bu? MC semua di sini. Bukan. Pasti membawakan acara ketika di rumah di PKK. Gitu kan? Kemudian ketika di paguyuban, semuanya saya pasti MC. Apa lagi? Itu Kai Bayo, si pemuda Pancasila. Kai MC, setidaknya pasti disuruh jadi dirijen lah, ya, disuruh sambutan lah, pasti seperti itu. Ketika Ibu sudah berkomitmen berorganisasi di masyarakat, Ibu sudah berbeda. Masyarakat akan melihat Ibu itu punya kemampuan lebih di atas masyarakat. Betul kan Bu? Nyatanya kan seperti itu. Lo BPJS orang aktif tolong loh. Ke siapa? Ke ibu-ibu Sri Kandi. Tolong saya betul bisa mendapatkan fasilitas yang dari pemerintah. Minta tolongnya ke siapa? Ke Ibu. Ibu di sini sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kita bekali diri kita, ya, kita upgrade diri kita dengan public speaking yang mampu kita asah dalam berorganisasi. Mungkin itu Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan Ibu? Izin tanya. Nggih. Tadi Ibu menyampaikan MC itu bukan bintang acara, terus penghantar acara. Terus disampaikan juga tadi bahwasanya MC itu harus di samping. Untuk awalnya, kalau acara resmi di samping itu boleh. Kalau hal-hal yang maksudnya urgent ya, pindah lokasi bisa nggak? Berarti tadinya kiri ke kanan kayak gitu. Boleh Ibu sebenarnya. Berarti nggak ada patokan harus di kiri saja kayak gitu. Tidak. Semuanya kalau yang namanya MC itu sifatnya apa ya Bu? Sesuai dengan plotting sebuah acara yang ada di situ. Kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di sebelah kiri, tapi pastikan kita tidak feedback dengan sumber suara nanti yang akan sound ya Bu ya. Kita tidak feedback. Jadi posisikan diri kita menggunakan mic dan perangkat sound system yang sekiranya aman untuk kita berbicara. Jangan sampai noise, jangan sampai feedback yang akhirnya membuat dengungan, yang membuat kata-kata ngik kayak gitu. Kalau di acara resmi hal-hal seperti itu Bu, besoknya vendornya nggak dipakai, Bu, kasihan. Yang bikin MC-nya siapa? Itunya siapa? Itu tidak dipakai. Dan di situ menjadi sebuah standar acara itu berlangsung sukses atau tidaknya. Tapi di forum ini kita belajar aja ya Bu ya. Iya. Ketika bagian sound system ada suara mix saja, sound system dengan yang tuh ya druk-druk, runtuh itu Bu. Takut gitu. Karena memang tidak diperbolehkan. Mereka akan prepare jauh-jauh hari supaya soundnya itu tidak memecahkan telinga, tidak memekakan telinga ya Bu, apalagi membuat suasana tidak nyaman. Itu akan seperti itu. Apalagi kalau misalnya di dalam gedung-gedung. Tapi kalau di outdoor sih memang seperti itu Bu. Kalau di outdoor
Kita harus bisa menempatkan diri supaya suaranya tetap bisa terdengar oleh semua penjuru audien yang ada di mana saja dan tidak feedback. Itu seperti itu. Teknik memegang mic yang baik. Teknik memegang mic yang bagus. Gunakan ketika ibu berbicara, ibu akan merasakan. Ketika terlalu dekat, suara ibu akan pecah. Betul? Suara ibu akan pecah terlalu dekat. Gunakan minimal 1 jengkal atau seperti ini. Tetapi ibu harus dengan power yang stabil, tidak kecil, kemudian juga tidak lalu lantas keras. Tetapi ibu bisa menggunakan ini namanya teknik miking. Ibu bisa menjauh ketika ibu suaranya keras. Misalnya di acara yang sekiranya ada upacara ya Bu, siap kayak gitu, mic kita akan kita jauhkan. Tapi ketika kita menegaskan sebuah acara, mic akan kembali standar, kemudian menyampaikannya dengan suara yang tegas dan juga lantang. Ini adalah teknik mic. Setiap orang berbeda, punya ukuran yang berbeda. Coba Bu, ketika kita mau MC, sebelum orang lain datang, cek, ayo Bu. Kenapa kita mengenal ada tes 1, 2, 3 dicoba? Itu harapannya dilakukan sebelum audiens datang, Ibu. Kita sudah pegang mic, jadi kita tahu, oh sependek, oh tidak terlalu dekat. Nah, juga itu tadi ya Bu, ketika kita mau mematikan sebuah acara, kita harus gesit ya Bu, memindahkan mic-nya biar jangan sampai udah ada kertasnya misalnya ya Bu, kita masih ini saja itu, tapi nggak apa-apa Bu, itu keren. Iya Bu, itu keren, nggak apa-apa. Iya itu teknik mic. Setiap orang berbeda, tetapi ibu yang pertama, ibu harus pegang mic-nya, rasakan ibu powernya seperti seberapa, nantinya akan menentukan letak mic-nya ada di mana. Ada yang beberapa dengan memegangnya seperti ini ya Bu, ada juga yang memegangnya dengan terlalu ke bawah, sedangkan di sini kadang ada sensor Bu. Di sini kadang ada di bawah ini ada sensor yang kadang membuat ada suara letak. Lebih baik sih di tengah saja. Kalau kiri dan kanannya biasanya disesuaikan dengan kebiasaan dan kenyamanannya. Tapi itu tadi, ketika dibutuhkan untuk salam ya Bu ya, dengan salam kita langsung berpindah dengan tangan yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu saja. Selain itu Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan Ibu? Kalau saya tanya satu lagi deh, boleh? Boleh Ibu. Dalam acara formal, khususnya di sini pemuda Pancasila atau Serikat Pemuda Pancasila, apakah perlu ada sebuah mukadimah pembukaan acara yang kadang seperti dalam hampirnya sama dengan suatu majelis taklim? Konteksnya seperti apa pembukaan dalam acara yang formal? Baik, dalam sebuah organisasi biasanya ada ADART. Sudah dibaca belum Bu? Saya belum baca ADART-nya Pemuda Pancasila soalnya Bu. Dalam sebuah acara, kalau misalnya acara formal sesuai dengan kehumasan, itu hanya pembukaan, kemudian isi dan penutup. Untuk kemasan di dalam acara biasanya itu disepakati dengan panitia. Nah, mukodimah yang ingin Ibu sampaikan di sini, mukodimah ketika acara sebelum pra-acara atau seperti apa Bu? Nah, kalau untuk pra-acara, seperti halnya upacara peresmian sebuah gedung sauna, penyambutan Bapak Wali Kota ketika mau datang, MC di situ biasanya sudah main ya Bu ya. Kemudian mempersilahkan untuk pra-acaranya biasanya ada tarian ya Bu ya. Itu MC sudah menyampaikan. Itu disebut juga dengan acara pra-acara. Kemudian sebelum itu ketika orang sudah semuanya masuk di dalam gedung tersebut, ya, semuanya sudah siap untuk melakukan atau mengikuti acara, MC langsung membuka.
Tetapi kalau untuk acara mukodimah di sini yang disebut dengan mukodimah menyampaikan sesuatu, Ibu? Ya, jadi begini, saya ketemuin aja karena saya pernah mengikuti acara Serikandi dengan pembukaan awal. MC itu menyampaikan Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, seterusnya. Apakah acara itu formil seperti Serikandi Pemuda Pancasila? Hal tersebut patut apa tidak? Oh baik, itu tadi ya Bu, kembali ke kebiasaan ya Bu untuk membuka sebuah acara. Seperti tadi Ibu membuka acara dengan yang tadi saya contohkan. Nah, itu benar-benar MC formil yang biasa saya lakukan di Pendopo dan juga di Adipura. Berdasarkan karena MC itu sebenarnya kalau profesional Bu, itu ada undang-undangnya Bu. Betul. Ketika MC melakukan kesalahan itu bisa dipidana. Betul. Itu bisa dipidana. Hanya sama ini. Itu kalau memang benar profesional ya Bu. Itu karena ada pakemnya dan itu diatur oleh bagian kehumasan di Pemkot Kota Tegal. Tetapi ketika acara-acara yang seperti ini kita sepakati bersama. Nah, mungkin dari sekarang karena mungkin MC-nya ini berubah. Hari ini Kecamatan Tegal Timur, nanti Kecamatan Tegal Barat, kemudian nanti Kecamatan Margadana, dilanjutkan dengan Kecamatan Tegal Selatan. Kita sepakati mungkin kita membuat skrip. Nah, kita membuat skrip. Jadi ketika membuat skrip ya, itu sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya, tinggal dibaca, disesuaikan dengan laude, speed ya dari seseorang tersebut, kemudian intonasi pasti berbeda walaupun skripnya sama. Tapi modulasi yang nanti akan tersampaikan berbeda. Itu seperti itu. Tipsnya sih mungkin kurang lebih seperti itu Ibu. Oke. Ada lagi Ibu yang mau didiskusikan? Ada lagi Ibu yang mau kita diskusikan? Cukup Ibu? Iya cukup. Bisa mulai dari slide paling akhir. Pantunnya apa ya? Wah, ini apa namanya ya? Iya. Wah, ini kalau ini yang bahasa Inggrisnya pinter, wah udah langsung baca. If you cannot explain it simple, you don't understand it well enough. Jika Anda tidak dapat menjelaskan secara sederhana, Anda berarti belum cukup memahaminya. Itu kurang lebih materi public speaking untuk hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai, karena saya yakin di sini semuanya pakar. Saya mohon maaf. Semoga ilmu sedikit yang saya punya bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indri yang sudah memberikan materi pelatihan MC Master of Ceremony. Mohon maaf Ibu Indri sebagai pakar MC di sini, saya sebagai MC di sini masih belajar Bu. Teman-teman kami yang bertugas juga masih belajar. Mohon maaf untuk Ibu Ketua dan Ibu Penasehat, mungkin Ibu Ejah Neneng, kami sebagai petugas mohon maaf. Ini adalah pelajaran yang sangat berarti sekali. Kebetulan kami dari Tegal Timur bertugas ada pelatihan MC, jadi kami semakin bisa untuk menambah ilmu dari beberapa yang sudah disampaikan beliau di sini. Sangat berarti bagi kami yang kebetulan kami juga sering untuk MC ada berbagai yang perlu kami ambil dari Ibu Indri Lasmi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua ibu-ibu anggota Serikandi Pemuda
Terima kasih Ibu Indri. Ibu-ibu Sri Kandi yang kami hormati. Demikian tadi seluruh rangkaian acara kegiatan pada sore hari ini. Dan marilah kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya ada salah kata dalam melaksanakan tugas sebagai MC. Dan mari kita tutup dengan hamdalah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.